selesai dan tadi semua sudah disampaikan. Bang, kencengan bang. Kencengan. Untuk pemeriksaan pertama tadi sudah selesai dan secara detail telah disampaikan terkait kronologis dan fakta hukum yang ada. Seperti itu. Tadi ada kurang lebih 21 pertanyaan, 2 jam setengah diperiksa di dalam ya. Seperti itu. Seputar apa bang pertanyaannya bang? Seputar tadi itu seputar tindakan perampasan yang terjadi dan dialami oleh klien. Tadi menyerahkan bukti-bukti juga ya bang? Tadi sudah diserahkan bukti-buktinya yang katanya ada berita acara, ada serah terima ya. Jauh berbeda. Di sini terkait apa yang tadi kita buktikan itu tidak ada serah terimanya. Itu ya Bayu ya? Iya. Gitu. Bang, tapi kalau dari pihak sana katanya bukan perampasan bang, itu klien abang nyerahin sendiri gitu bang. Gimana tanggapannya bang? Inisiatif sendiri. Coba sedikit. Kalau ini agak kenceng kak? Jadi nggak mungkin ya mas ya, coba masnya kalau punya handphone dikasih ke orang boleh nggak? Nomor teleponnya juga nempel di situ, data-datanya di situ. Gitu. Kalau sukarela enggak ya, terpaksa iya, terpaksa dan tekanan iya pasti. Tekanan apa sih kak? Akhirnya Bayu menyerahkan. Nah kalau tekanannya itu karena di situ kan banyak orang ya waktu itu ya, di situ banyak orang, terus ada ancaman juga katanya kalau dia mengatakan bahwa untung nih lu cewek gitu, ngomong ke aku gitu, untung lu cewek, coba kalau lu cowok di sini udah gue gebukin gitu. Ancamannya itu. Siapa yang ngomong itu, siapa tuh? Ada nanti ada yang bilang gitu. Cowok apa cewek? Cowok Sama karyawan. iya sama karyawan. Artinya berita acara serah terima yang kakak tulis itu benar nggak sih, yang bertinta biru itu yang di kertas Serah lembar? terima untuk handphone nggak ada ya. Beda objek ya? Beda. Beda. Serah terima untuk handphone, laptop itu nggak ada. Berarti itu serah terima apa? Itu yang lain. Kayak sertifikat rumah segala macam. Iya Nah, kalau itu. terkait itu nanti dalam berita acara klarifikasi di Polres Tangsel besok agendanya. Oke. Tapi kalau untuk penulisan itu sendiri masih karena dalam tekanan atau dengan sukarela sih kak? Aku didekte mas. Iya aku didekte. Berarti bukan karena hati ya? Oh bukan didekte. Tapi benar nggak sih Bayu kata pihak sana Bayu yang meminta mereka untuk datang ke rumah? Itu besok ya mas ya, beda sama yang dilaporin hari ini. Beda. Kalau yang hari ini fokus apa yang terjadi di Jakarta Selatan. Bayu kan dilaporkan hari ini di Polda, Mbak. Katanya juga Bayu disebut mengaku sebagai karyawan dari PT Hijau Dita. Oh oke. Kalau PT Hijau Dita Ya, artinya jejak digital itu kan tidak dibohongi, tidak bisa dibohongi. Kita lihat aja jejak digitalnya, nanti kita analisa apakah ada pertanyaan dari saudari Ayu ini terkait dia adalah karyawan HDN. Tapi tadi katanya perusahaan itu baru berdiri 1 tahun, tapi Kak Ayu statementnya bilang sudah 8 tahun di sana ya, gitu. Mungkin seperti apa? Kalau Hijau Dita memang saya tidak karyawan di situ ya. Saya tidak karyawan di situ. Saya karyawan di PT Hijau Hermansyah Indonesia. Kejadian lokasi yang perampasan handphone itu terjadi di Hijau Dita Nusantara gitu ya. Kantornya Anang ya. Berarti ada berapa hijau nih Kak perusahaannya Anang ini? Nggak tahu ada berapa hijau. Jadi alasan mereka membuat laporan di Polda hari ini karena nama PT Hijau Dita Nusantara itu sering disebut-sebut sama Bayu, jadi Iya. mengalami kerugian pembatalan kontrak sebesar 1 miliar. iya, Gimana tanggapannya? kalau saya sih Hijau Dita itu bukan kantor mas, bukan kantor saya memang, tapi lokasi kejadian pengambilan barang itu di situ, makanya saya buka LP di sini gitu. Dan karena ada penyebutan Hijau Nusantara itu juga dikatakan mereka direkturnya sampai mengalami kerugian gitu Kak. Sampai tadi pagi juga ada cancel kontrak juga gitu. Di Hijau Dita Nusantara itu memang peristiwa hukumnya di situ, di kantornya PT Hijau Dita Nusantara. Bukan Mbak Ayu itu karyawan daripada HDN tadi, bukan ya. Itu udah jelas, itu udah clear ya. Jadi kalau ada pemberitaan beliau adalah karyawan Hijau Dita Nusantara, ya nggak mungkin juga, karena dia PT-nya juga ada beda PT, beda korporasi. Kak, untuk yang besaran kakak terhadap Ashanti atau karyawannya Ashanti Kak? Lebih ke karyawannya Ashanti yang melakukan proses pengambilan mobil dan lain-lainnya. Namun itu kan nanti dilakukan pendalaman ya, apakah mereka atas inisiatif sendiri atau
kalau ada yang memerintahkan, intinya apapun itu kita akan usut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Bang, tadi kuasa hukum pihak Direktur H. Hijau Dipta itu juga mengatakan sebagai kuasa hukum ada baiknya untuk meng-cross check latar belakang dari masalah yang Ayu sedang alami. Mungkin seperti apa Bang menanggapinya Bang? Ya. Baik. Ketika klien datang ke kantor hukum, yang pertama adalah yang ditanya kejujuran, kebenaran sesuai fakta hukumnya. Kemudian klien membuat kronologis peristiwa hukumnya. Dengan dasar peristiwa hukum itulah kita analisa apakah ini delik pidana, apakah delik perdata. Maka kita analisa dari peristiwa hukumnya. Satu contoh, ini adalah kronologis yang disampaikan Mbak Ayu kepada kantor Satria. Dengan dasar ini kita melakukan upaya hukum. Kemudian orang yang sebelah sana, pengacara akan melaporkan kita ke Dewan Pengawas Advokat. Ya, silakan aja baca Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 18 ayat 2 bahwa advokat itu tidak identik dengan klien. Jadi kalau kliennya korupsi, kemudian advokat yang menerima honorarium dari hasil korupsi, kan nggak juga. Advokat itu sebagai koruptor kan. Dan yang kedua, pasal 16 itu Undang-Undang Advokat itu menyatakan bahwa klien itu tidak identik, ya kan? Kemudian pasal 16-nya hak imun itu melekat baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi kalau untuk dilakukan gugatan atau perdata pidana kepada pengacara ada hak imunnya pasal 16. Silakan aja adukan ke Dewan Pengawas organisasi advokat. Kita punya bukti, kita punya data, kita punya fakta hukum sesuai peristiwa hukum, sesuai dengan yang disampaikan oleh klien kita kepada kantor hukum. Itu rekan-rekan. Bayu menegaskan aja dari pihak sana mengatakan kalau penggunaan itu benar nggak sih melakukan perawatan yang notabene lumayan mahal. Penggunaan itu nanti ya Mas ya, karena kan masih proses ya, masih proses. Tapi kan pihak sana mengatakan pengakuan dari Bayu seperti itu. Untuk DNA suntik, DNA salmon. Karena kan kita juga masih dalam proses ya. Tapi benar nggak sih Bayu? Mereka jadi kemarin menunjukkan ada surat bermaterai bahwa Bayu sudah mengakui adanya penggelapan. Ini kan berawal dari penggelapan kan? Oh itu surat dari mereka Mas, aku disuruh tanda tangan di situ. Oh berarti itu dipaksa juga? Intimidasi berarti Mbak. Di situ aku juga nggak pegang ya, di situ aku nggak pegang. Jadi waktu sebelum tanda tangan surat itu, memang aku diundang, disuruh datang ke kantor UNER. Kemudian waktu mau meeting itu dibilang nggak boleh rekam apapun, nggak boleh dokumentasiin apapun ya. Kemudian aku dikasih surat itu. Setelah kita ada obrolan, terus aku dikasih surat itu disuruh tanda tangan. Berarti ada tanda tangan, ada tanda tangan itu juga, ada tanda tangan itu juga paksaan. Paksaan. Alasannya apa? Mungkin nanya nggak, ini kenapa gue disuruh tanda tangan dipaksa segala macam? Enggak, Kak Ayunya nanya nggak alasannya ke mereka apa? Aku baca sih, baca. Emang udah baca suratnya. Alasan mereka untuk Alasannya Kak, untuk memaksa Kak Ayu gitu maksud saya. Itu berarti kan Karena mereka udah melakukan perhitungan katanya gitu, udah melakukan audit. Justru di sini nanti kita mau lihat surat yang ditandatangani klien kami ini kan diminta untuk bayar senilai 2 miliar. Iya betul. Dengan termin pertama 1 miliar 1 minggu setelah tanda tangan. Oke, lanjut. 1 miliar berikutnya 1 bulan setelah pembayaran yang pertama. Artinya klien kami diminta bayar senilai 2 miliar tanpa fakta hukum yang jelas. Mereka belum melakukan audit, mereka belum telisik lagi lebih dalam gitu kan. Namun klien kami sudah dipaksa untuk mereka sudah menetapkan angkanya senilai 2 miliar. Bila mana itu tidak terbukti, mungkin bisa jadi penambahan pasal pemerasan namanya, kan gitu. Bukan perampasan lagi, tapi pemerasan. Jadi sebagai kuasa hukum tetangga sebelah, kalau bisa sih lebih komprehensif melihat fakta hukum yang ada, keterangan yang ada, dan lebih jeli lagi. Jangan sembarangan mengambil kesimpulan. Khawatirnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ayu berapa lama kerja sama Asan? Kurang lebih 8 tahun. Selama 8 tahun menerima apa yang harus diterima sebagai karyawan? Oh iya. Apa saja mungkin? Gaji udah pasti ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu aku dari 2020 baru daftarin. Itu aja sih. Berarti dari awal masih tidak menerima BPJS BPJS Ketenagakerjaan nggak dari awal. Dan kalau gaji-gaji karyawan itu selalu di
ditransfer melalui rekening Melalui perusahaan. rekening dari perusahaan, kemudian ditransfer ulang ke rekening siapa yang pegang di situ, siapa yang pegang keuangan di situ, misalkan siapa A gitu ya, tampung dulu di situ baru ke rekening karyawan. Tapi saat itu Ayu ya. Sebelum aku juga udah ada, Mas. Kita juga nggak ngerti polanya. Gimana bang terkait pola penampungan rekening penampungan bang? Iya, pertama hak karyawan itu bagaimana undang-undang ketenagakerjaan dia berhak mendapatkan ikatan hukum atau kontrak kerja untuk perlindungan hukum, untuk kepastian hukum. Mereka tidak lakukan itu. Ikatan kerja tidak ada, slip gaji tidak ada. Kalau slip gaji tidak ada, apakah mereka itu membayar pajak penghasilan? Intinya kan mereka membayar pajak penghasilan dibuktikan dengan slip gaji. Ya. Kemudian perjanjian kontrak kerja itu didaftarkan kepada Dinas Ketenagakerjaan agar ada perlindungan hukum bagi karyawan. Ini mereka tidak lakukan. Langkah hukum selanjutnya akan Ya kita akan upayakan gitu, nanti kejar ke hubungan industrialnya atau undang-undang ketenagakerjaannya kita akan sana. kapan bang rencana? Hah? Ya, nanti kita segerakan upayakan. Bang, duraan ancamannya berapa tahun bang? Kalau hak ketenagakerjaan itu bukan pidana ya. Ketenagakerjaan itu hak administratif, mereka harus bayarkan hak-haknya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, nanti tinggal izinnya dicabut usahanya kan. Bang, mungkin menegaskan aja Bang, tadi kan berarti yang masuk di sini adalah barang buktinya tuh laptop dan HP yang dirampas. Laptop, handphone, KTP, rekening tabungan. Itu kan nggak ada di BAST, tapi dari pihak sana bilang laptop dan HP diserahkan secara sukarela oleh Mbak Ayu Mana pada ada. saat interogasi. Mungkin seperti apa? Iya, kalau ada dikasih secara sukarela, ngapain dia minta passwordnya juga, Mas? Kalau sukarela, habis ini saya minta aja handphone mas mau pulang gimana? Kasih nggak? Jadi alasan dibuka password dan pin ATM itu untuk mengecek ya, untuk mengecek isi saldo yang ada. Iya. Kemungkinan ya, kemungkinan, tapi nggak tahu sih dipakai buat apa. Yang beda ya. Oh, berbeda. Misal besok. Bang, ancaman dugaan pengancamannya ini berapa tahun bang? Jadi Kalau terbukti. Berapa tahun ya kemarin? Ya? Saya bilang biar proses dulu aja di penyidik. Kita ya semoga pihak lawan nggak gegabah mengambil langkah-langkah hukum karena akan jadi blunder nantinya. Kalau bisa berpikirlah bijaksana dan smart ya, jangan gegabah karena akan banyak potensi hukum lainnya nanti bila mana dia gegabah. Contoh yang dia bilang pencemaran nama baik segala macam. Di sini klien kami menyampaikan bahwa klien kami bukan karyawan dari HDN, tapi ternyata dia melaporkan hal tersebut dikira dibilang karyawan dari HDN ya, kalau nggak salah gitu ya, gitu kan. Ya jangan sampai nanti malah berdampak hukum. Artinya jangan sampai nanti malah berbalik lagi.